Halo Sobat Sehat, selamat datang, selamat siang, selamat datang di konten Ngobrol tentang Kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Dita, saya adalah dokter umum selaku moderator pada acara kita hari ini. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di program kita konten Ngobrol tentang Kesehatan. Jadi pada hari ini kita mengundang narasumber kita yaitu Dr. Christian spesialis anak. Dr. Christian merupakan salah satu dokter spesialis anak di RSUD Kalideres. Sekarang kita akan invite ya Dr. Christian untuk bergabung bersama kita. Ya, tunggu sebentar ya. Sambil menunggu Dr. Christian untuk bergabung bersama kita, Sobat lupa ajak sahabat, teman-teman, dan keluarga lain untuk bergabung untuk mengikuti acara kita ini. Jika Sobat Sehat ingin mengajukan pertanyaan, selamat siang Dr. Christian. Selamat siang, ya. Ya, Selamat siang, apakah Dr. suara Dita. saya terdengar jelas, dokter? Ya, jelas. Suara Ya. saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas, dokter. Oke, Iya. Bagaimana kabarnya, dokter? Apakah sehat, dok? baik. Ya, syukurlah sehat. Semoga kita juga semuanya selalu sehat ya. Ya, amin. Ya, dokter, Amin. dipersilahkan apabila ingin menyapa Sobat Sehat yang ada di rumah, dokter. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan RSUD Kalideres dan juga bersama Dr. Dita sudah invite saya untuk berbicara mengenai COVID-19 pada anak ya. Semoga yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih Amin. banyak, dokter. Saya yang terima kasih banget, dokter, ingin menjadi narasumber untuk kita. Sebelumnya, teman-teman, saya sampaikan lagi, jangan lupa apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan ke dokter Christian, teman-teman bisa tulis pertanyaannya. Ya. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di question box yang ada di bawah, ataupun juga bisa tulis di kolom komentar ya. Izin dokter, kita mulai ya. Ya, boleh. Ya, jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang COVID-19 pada anak. Mengapa hal ini demikian? Karena tingginya kasus COVID di Indonesia dan juga banyaknya varian atau mutasi virus COVID-19 yang sekarang berkembang menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Juga meningkatnya kasus atau insidensi kasus COVID-19 pada anak. Berdasarkan data per tanggal 25 Juni 2021, didapatkan sebesar 12,6% kasus COVID-19 pada anak, atau sekitar 1 dari 8 pasien COVID adalah anak, dengan angka kematian sebesar 1,5%. Betul ya, Dokter Christian ya? Betul, ya. Bahkan nanti yang melaporkan angka kematiannya lebih tinggi ya, bisa sampai 3-4% juga. Oh iya, betul dokter. Iya, dok. Jadi beberapa mungkin masih banyak bingung, dok. Untuk varian COVID ini yang sekarang ada berbagai macam, sebenarnya maksudnya dan perbedaannya itu bagaimana, dok? Dan khususnya untuk anak, apakah dampaknya bagaimana untuk anak, dok, varian COVID yang baru ini, dok? Oke ya, jadi memang kalau kita mendengar istilah COVID itu virusnya kok ada macam-macam, ada yang namanya alfa, beta, ya, kappa, delta. Nah, itu mungkin menimbulkan pertanyaan ya. Jadi intinya adalah bahwa yang namanya virus itu dia akan selalu mengalami perubahan. Yang kita sebut bisa namanya antigenic shift, ada juga namanya antigenic drift. Tapi intinya itu adalah perubahan komposisi genetik pada virusnya, biasanya pada protein spike-nya. Protein spike-nya yang digunakan untuk menempel ke sel-sel di tubuh manusia yang diserang. Tujuannya apa? Karena virus itu juga sifatnya tidak mau dia dihilangkan atau dihancurkan oleh sistem imun tubuh kita. Karena itu dia selalu mengalami perubahan. Kemudian yang namanya varian kok ada alfa, beta, delta. Nah, itu muncul sebenarnya karena varian tersebut dinamakan tadinya sesuai dengan negara asalnya, misalnya variasi India, variasi Afrika Selatan. Nah, tapi kita tidak mau menamakan dengan nama negaranya karena namanya adalah labelisasi. Nanti dibilang kayak dulu namanya flu Spanyol, padahal aslinya bukan dari Spanyol, ya. Nanti dibilang virus Indonesia, ya. Makanya diciptakan tuh namanya
sesuai dengan abjad Yunani, mulai dari alfa, beta, sampai dengan delta, epsilon ya. Itu urutannya saja ya. Tapi apapun itu, apakah virus itu mutasinya berbahaya atau tidak, kita harus melihat ada yang namanya variant of concern. Nah, jadi kita melihat apakah dia tuh meningkat angka keparahan penyakitnya, meningkat juga kemampuan penularannya. Kemudian pada anak, nah memang ada beberapa varian yang dihubungkan dengan meningkatnya kasus pada anak, gitu. Nah, iya. Tapi sebenarnya dok, bisa tidak ya kita Mm-mm. generalisasi? Sebenarnya varian baru ini Mm-mm. apakah Ya, lebih parah atau lebih cepat menyebarnya untuk ke anak sendiri dok? oke ya. Jadi sebenarnya kok dibilang yang sekarang ini ya lebih populer ya varian Delta ya. Iya Nah, itu betul sebenarnya Delta. muncul karena penelitian di Inggris ya. Jadi ini Hmm. sebenarnya bahkan penelitiannya belum sampai publish secara proper ya. Jadi ternyata mereka dengan data statistik yang ada, kok angka COVID itu meningkat pada anak, kemudian pada remaja ya. Jadi setelah diteliti ternyata untuk varian deltanya meningkatkan transmisinya sebanyak 60 sampai dengan 90% ya. Nah, Wow, tapi oke. memang kita juga harus melihat data ini secara cermat karena kenapa? Kebanyakan adalah anak-anak itu biasanya mereka belum menerima vaksin. Jadi resiko Iya, penularannya lebih tinggi. Yang kedua, biasanya di Inggris, ini kan penelitiannya di Inggris ya. Di sana sudah iya mulai dok. dibuka untuk yang hard care, untuk apa? Untuk daily care-nya. Jadi anak-anak tuh lebih bebas, kemudian lebih bisa bermain di taman. Nah, bisa jadi angka penularannya lebih tinggi ya. Nah, tapi memang kita secara umum dengan berhati-hati dari data WHO sendiri mengatakan bahwa untuk varian Delta memang memiliki angka transmisi yang lebih tinggi ya. Otomatis kalau transmisinya lebih tinggi, penularan di tingkat untuk usia anak juga pasti akan meningkat juga gitu. Jadi kita juga jangan hanya menganggap bahwa oh ini varian Delta varian tertentu. Semua varian bisa menimbulkan penularan pada anak juga apabila tidak mempraktekkan prokes secara baik begitu. Iya. Sama ya dok ya, karena apapun variannya kita juga tidak akan Mm-mm. tahu varian apa yang bisa mengenai Nggak kita tahu. ya dok ya. Iya Mm-mm. betul. Betul. Iya. Kemudian kalau misalnya anak kan range umurnya banyak ya dok ya, dari bayi Ya. baru lahir sampai dengan remaja kan itu golongannya anak Mm. semua ya dok ya. Ya. Kemudian Mm-mm. orang tuh pasti khawatir karena penyakit yang paling sering di anak itu batuk pilek atau Mm-mm. demam atau diare. Nah Ya. sebenarnya kapan kita itu harus curiga jangan-jangan anak ini terkena COVID? Gejalanya itu sebenarnya bagaimana dok? Oke, nah memang kalau misalnya pada COVID kan memang gejala paling sering adalah gejala pernapasan ya. Tapi Ya, pada anak gejalanya nggak hanya gejala pernapasan ya, tapi bisa jadi muncul gejala yang lain, misalnya gejala di saluran pencernaan, bisa berupa gejala muntah, diare, kemudian juga bisa bahkan kelainan di kulit. Jadi kadang-kadang ruam-ruam atau kemerahan di kulit itu juga bisa menjadi gejala dari infeksi virus SARS-CoV-2 juga. Nah, kemudian membedakannya bagaimana gitu. Jadi gejala saluran pernapasan ini nggak mutlak hanya dari COVID aja ya, bisa juga dia flu ya. Kemudian bisa juga dari pneumonia ya. Nah, kalau kayak gitu bagaimana membedakannya? Yang paling penting adalah kita melihat kontaknya ya. Jadi kalau misalnya iya. memang sudah ada kontak erat dengan yang mereka yang sudah menderita COVID, nah kita harus melakukan tracing, harus kita cek. Jadi cara untuk mengetahuinya hanya dengan cara apa? Kita harus melakukan swab, baik itu swab antigen maupun swab PCR untuk konfirmasi kasusnya. Gitu. Cuma yang saya tekankan di sini gejalanya nggak hanya batuk pilek, tapi bisa Ya. bermacam-macam. Mm-mm. Oh iya. Berarti memang kalau Oke. misalnya orang tua ataupun keluarga harus Iya, selalu waspada ya dok ya. Bukan iya, hanya gejala pada anaknya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar anaknya. Betul ya dok ya? betul. Mm-mm. Oh iya. Berarti kalau misalnya memang anak ini terduga ataupun sakit, lebih baik memang langsung diperiksakan ya dok ya, baik swab antigen ataupun swab PCR. Iya, sebaiknya tetap dilakukan. Kalau sudah ada yang terbukti positif, tetap semuanya di Iya. tracing ya. Jadi kadang-kadang saya jumpa itu ada keluarga, mungkin ada positif orang tuanya, Mhm. kemudian sampai kakek neneknya, cuma anaknya enggak lah kasih kecil, kasihan. Padahal penting bagi kita untuk mengetahui status anak tersebut juga. Oh Gitu. iya. Berarti untuk parents di rumah yang masih takut untuk Mm-mm. memeriksakan anaknya, Mm-mm. kata dokter Christian, anak itu kalau misalnya memang ada indikasinya tetap harus diperiksa ya dok ya. Iya. Mm-mm. Iya. Oke. Kemudian dok, misalnya anaknya sudah tegak nih dok, sudah anaknya Mm-mm. terinfeksi COVID.
Untuk Ya, orang tuanya atau pengasuhnya apa yang perlu dilakukan, Dok? Apakah seluruh anak harus dibawa ke rumah sakit kah? Apakah boleh oke. isoman kah? Dan bila Hmm. isoman, bagaimana cara yang harus dilakukan, dokter? Oke ya. Jadi memang untuk mereka anak yang terinfeksi COVID ini, kita harus melihat pertama apa? Dia positif, tapi kemudian gejalanya bagaimana? Apakah dia Ya. bisa tanpa gejala? Apakah gejalanya ringan, cuma batuk pilek biasa, demam ringan, atau ada gejala sedang, mulai ada masalah pernapasan, bahkan sampai gejala berat, biasa sudah dehidrasi, atau bahkan ada penurunan kesadaran. Nah, jadi tergantung gejalanya ya. Jadi untuk mereka yang tanpa gejala atau gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Tentunya sebaiknya juga dikonsultasikan ya, mungkin ke dokter anaknya, dilihat kira-kira memungkinkan nggak untuk anak ini menjalani isolasi mandiri di rumah ya. Nah, kemudian juga isolasi mandiri di rumah harus dipraktekkan juga apa? Kita pastikan rumahnya memang ada lingkungan tempat yang bisa untuk isolasi yang terpisah, ventilasinya baik, kemudian juga kita lihat apakah anak tersebut penyediaan makanan minumannya bagaimana, kemudian apakah ada yang bisa memberikan ini caregivernya yang bisa menjaga anak, bisa pantau suhu tubuhnya, pantau saturasi oksigen bila ada alatnya, dan juga laju pernapasannya, gitu. Oh, oke. Jadi Iya, terus ya. Iya, ya, Dok, ya, pemeriksaan di iya, awal untuk menentukan anak ini sebenarnya gejalanya ringan, sedang, atau berat. betul. Dilarang ya, Dok, ya, untuk orang tua untuk mendiagnosis sendiri anaknya ya, Dok, ya, dan menentukan Iya. apakah anak layak isolasi mandiri ya, Dok? Ya, sebaiknya konsultasi sama dokter. Nah, Ya. sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah mengeluarkan tuh panduan untuk pedoman isolasi mandiri ya. Itu bisa dicari di Google juga. Intinya orang tua juga oke, selain konsultasi ke dokter untuk tahu anaknya bisa diisolasi mandiri atau tidak, juga perlu mengenali tanda-tanda bahayanya gitu ya. Kayak napasnya cepat. Jadi setiap usia tuh punya rentang laju napas yang normal untuk setiap usia. Orang tua juga bisa tahu, bisa lihat dari buku pedoman yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oh, oke. Gitu. Ya, berarti untuk orang tua memang harus download dulu ya, ada di web IDA ya, setahu saya Ya, ya, dokter ya, iya, untuk panduannya. di Google gampang kok, pasti keluar. Buku Iya, diari isolasi mandiri pada anak, betul ya, iya, Dok, ya? betul, Oh, itu iya. namanya. Iya. Kemudian, Dok, yang paling utama kalau misalnya kita kan kita sangat menghindari ya untuk mengobati ataupun sampai terpapar. Jadi memang Iya, penanganan pertama atau senjata utama kita itu adalah untuk mencegah jangan sampai mm-mm, anak ini terkena COVID ya, Dok, ya. betul. Bagaimana, Dok, sebenarnya cara untuk mencegah anak kita untuk terhindar dari COVID? Oke, pencegahan yang penting pada prinsipnya sama ya, yang dengan prinsip 5M, kita ajarkan anak di atas usia 2 tahun, dia bisa memakai masker ya. Untuk di bawah usia tersebut memang belum terlalu bisa ya, karena mereka juga terganggu pernapasannya. Kemudian setelah itu juga yang untuk menjaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan, nah itu semua kita praktekkan. Kemudian upaya lain bisa dilakukan, anak juga kita cukupi kebutuhan gizinya, makanannya harus seimbang ya. Jadi jangan hanya kebanyakan dari segi aspek karbohidratnya, tapi yang protein dan lemaknya juga vitaminnya juga harus seimbang juga. Kemudian walaupun anak di rumah nggak dibawa kemana-mana nih ya, tapi tetap harus kita lakukan supaya anak itu ada aktivitas di rumah, jangan hanya cuma nonton, kemudian duduk aja tidur-tiduran ya, malah jadinya Iya, benar. kebanyakan banyak yang jadi kelebihan berat badan, banyak banget nih yang konsultasi ke saya malah jadinya obes atau kelebihan berat badan ya. Nah, kemudian usaha yang lain yang bisa kita lakukan khususnya sekarang ini adalah vaksinasi ya. Jadi Oke. vaksinasi sudah bisa dilakukan pada anak usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun sudah bisa ya. Memang masih menggunakan jenis vaksin yang virusnya diinaktivasi di Indonesia saat ini ya. Kemudian memang untuk anak-anak di bawah itu gimana? Kita lengkapi vaksinasinya, vaksin rutinnya, karena beberapa gejala COVID kan mirip gejala pernapasan tuh, seperti batuk, pilek, ya. Jadi jangan lupakan vaksinasi lainnya seperti vaksin PCV, pneumokokus, atau vaksin influenza. Ya, begitu mungkin Oh, ya. iya, Dok. Jadi vaksin ya, Mm-mm. Dok, ya. Vaksin untuk anak di Mm-mm. atas 12 tahun sudah bisa untuk vaksinasi Udah COVID bisa. dan Ya. ya, dan untuk anak-anak yang memang belum bisa untuk vaksinasi COVID dilengkapkan vaksinasi rutin dan vaksinasi wajibnya. Iya. Begitu ya, Dok, ya. Oke. Kemudian
kita juga dapat berbagai macam pertanyaan, Dok, dari sobat-sobat sehat. Saya bacakan ya, Dok ya. Iya. Ya, pertama itu ada dari Karmel, Dok. Jadi, Mm-mm. pertanyaannya adalah apabila orang tuanya positif COVID, namun Iya. anak tidak ada yang bisa menjaga. Jadi mungkin ini konteksnya anaknya tidak tahu, Dok, statusnya apakah kontak erat atau Mm-mm. suspek atau Iya. konfirmasi COVID. Jadi, apa yang harus dilakukan? Apakah anak ini boleh ikut isolasi mandiri bersama orang tuanya, Dok? Oke, ya. Jadi sebenarnya mungkin tadi udah saya sampaikan ya. Jadi penting untuk tahu status anak tersebut bagaimana. Kalau misalnya kita tahu statusnya misalnya negatif, nah baiknya anak tersebut memang tidak bersama dengan mereka yang positif, diusahakan Oh, dipindahkan ya. Tapi memang kenyataannya kadang-kadang susah nih mencarinya. Ya kadang-kadang susah ya sekali. jadi terpaksa harus ini kan tinggal bersama. Kita misalnya kalau misalnya memang satu keluarga positif, ya tentu nggak masalah ya. Dengan catatan adalah mereka yang merawat anak yang positif tersebut adalah mereka yang tidak memiliki gejala berat, kemudian juga tidak memiliki komorbid. Misalnya jangan suruh nanti orang tua yang mungkin yang sudah ada penyakit diabetes, kemudian apa penyakit bawaan, penyakit lainnya disuruh merawat ya, karena kondisinya pasti dikhawatirkan bisa ngedrop ya. Nah, Iya, kemudian kalau misalnya memang apa ternyata statusnya beda, anaknya negatif, orang tuanya positif. Nah, jadi kalau memang bisa diusahakan dulu, diusahakan di tempat atau kamar yang terpisah ya. Jadi kita lihat usianya. Kalau usia anaknya memang anaknya bisa di apa ada kemandiriannya, bisa kita apa tidak perlu pantau secara rutin. Nah, bisa kita di dalam kamar sendiri tentu lebih baik ya. Tapi kalau misalnya memang harus dengan satu kamar, tidak bisa lepas dari pemantauan kita atau memang tidak ada tempatnya, ya usahakan jaraknya 2 meter tetap pada saat tidur juga tetap memakai masker. Jadi usahakan tetap memakai masker kalau seandainya anaknya negatif dan yang menjaga positif ya, iya. gitu ya. Tapi yang ideal tetap sebenarnya yang negatif sebaiknya tidak bersama yang positif gitu. Iya. Sebenarnya dilemanya Keisha kalau misalnya anak masih bayi ya, Dok ya, yang Iya, betul-betul ketergantungan sama orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya mm-mm. harus isolasi, nanti anaknya sama siapa Heeh. gitu Iya. ya. Memang dilema berarti ya, Dok ya. Ya, prinsipnya pakai masker, kemudian selalu mencuci tangan dan cuci tangannya juga jangan yang cuma sebentar ya, minimal 30 detik ya. Jadi betul-betul kita pastikan virusnya tidak terbawa ke anak juga gitu. Iya, betul. Iya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Kemudian ada Ya, lagi pertanyaan dokter dari Meriza. Apabila ya. dok, ibu positif COVID kemudian melahirkan bayi dok, Mm-mm. apakah tetap boleh memberikan ASI dok? Oke, ya. Jadi memang pertama saya sampaikan dulu bahwa sampai saat ini tidak ada bukti bahwa ASI itu menularkan virus SARS-CoV-2 atau Oke. menularkan untuk virus COVID-nya ya. Jadi ASI tetap bisa diberikan ya. Nah, cara pemberiannya bagaimana? Jadi kalau memang ini memang konsensusnya sebaiknya memang ibu yang positif dipisahkan ya sama bayi sampai diketahui statusnya bagaimana. Nah, tapi memang kalau misalnya ibunya tanpa gejala ataupun bisa gejalanya ringan, ada anjuran boleh kalau misalnya ibunya mau menyusui secara langsung, tapi harus menggunakan masker. Dan setelah selesai menggunakan masker, kemudian anaknya tidak berdekatan terus sama ibunya, jaraknya harus 2 meter. Tapi kalau misalnya memang kondisi ibunya berat, kemudian juga memang harus diisolasi secara khusus, beberapa bisa mempertimbangkan pemberian ASI yang diperah gitu. Oh Nah, iya. jadi diberikan terpaksa dengan ASI perah ya. Tapi bukan ASINya sendiri yang menularkan, tapi kontak dengan ibunya gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya masih banyak pertimbangannya dok ya. Iya. Mm-mm. Iya. Mm. Oke oke. Ya. Kemudian dok, ada lagi pertanyaan dari Nia dok. Untuk bayi kurang dari 6 bulan, bagaimana gejala Mm-mm. COVID-nya? Kemudian apa Mm-mm. sama seperti dewasa? Kemudian bagaimana cara mengukur saturasi anak yang masih kecil dok? Iya, Karena bayinya masih kecil, jarinya masih masih kecil. kecil dan tidak bisa terdeteksi Iya. dengan oximeter biasa. Oke. Ya. Pertama yang tadi yang untuk gejala ya di bawah 6 Ya. bulan ya. Pada prinsipnya sebenarnya sama, gejalanya itu tidak harus berupa gejala saluran pernapasan ya. Jadi kadang-kadang juga gejala saluran pencernaan, mual, muntah, diare maupun juga ruam-ruam di kulit itu bisa saja menjadi gejala infeksi virus SARS-CoV-2 pada anak atau pada bayi di bawah usia 6 bulan ya. Yang memang yang khusus tidak ada ya. Jadi cara membedakannya hanya kita harus melakukan pemeriksaan swab ya. Nah, tapi memang yang harus kita kenali adalah
tanda-tanda anaknya ini mengalami sesak napas atau tidak. Jadi kalau misalnya di atas usia di bawah usia 2 bulan ya, kalau napasnya di atas 60 kali dalam semenit, gerakan dadanya, kembang kempisnya itu sudah menjadi tanda bahaya. Kemudian kalau Oke. misalnya dia napasnya antara usia 2 bulan 6 bulan ke atas, itu kalau misalnya lebih dari 50 kali dalam semenit, nah itu sudah menjadi tanda bahwa penapasannya terganggu. Kemudian tadi bagaimana untuk masalah mengukurnya ya. Jadi kalau misalnya untuk alat mengukur oksigen ini memang benar kalau misalnya yang kita beli di mungkin di situs online itu biasanya dispesifikasikan. Kalau untuk anak sebenarnya memang alatnya khusus berupa gelang ya yang ditempelkan di mungkin di pergelangannya atau di telapak tangannya. Jadi karena kan di jarinya terlalu kecil ya. Iya. Nah, mungkin alat ini ya tidak secara umum tersedia. Nah, kalau begitu bagaimana? Yang paling penting itu adalah mengenali ciri-ciri kekurangan oksigennya. Kita bisa lihat dari mulutnya ya atau misal badannya kelihatan kebiruan, itu pasti menandakan saturasi oksigen yang rendah. Rendah. Atau juga dilihat dari anaknya kelihatannya yang napasnya tadi yang cepat tadi. Nah, itu juga bisa menandakan saturasi oksigen yang rendah gitu. Jadi kalau memang nggak ada alatnya ya, yang penting orang tua bisa mengenali tanda-tanda bahayanya. Oh, kembali lagi, jadi orang tua memang harus lebih alert ya dok ya, belajar Iya, cara betul. menghitung respiratory rate atau kembang dada, kembang Benar. nafasnya, kemudian lihat tanda-tanda sianosis atau kekurangan Iya, oksigennya ya dok ya. betul ya. Iya, Ya, betul. saya mau nambahkan mungkin juga, Iya gimana karena dokter? juga ada beberapa orang tua mungkin kirim WA ke saya, dok, anak saya napasnya cepat apa enggak gitu. Iya. Tapi yang ditampil itu adalah anaknya itu masih pakai baju gitu. Jadi cuma divideokan. Jadi ya pertama-tama ya buka dulu gitu bajunya gitu. Ya, jadi lihat tuh dadanya telanjang, jadi itu bisa Heeh. kelihatan jelas gitu. Oh Dan iya. mereka tuh bingung kadang-kadang yang napas itu berapa kali ngitungnya. Intinya adalah dalam 1 menit 60 detik lihat aja pergerakannya. Dada yang mengembang turun udah satu kali ya. Iya. Kemudian kalau udah ada cekungan di dinding dadanya pada saat narik nafas itu juga tanda bahaya juga. Mungkin begitu saya tambahkan. Ya terima kasih Iya, banyak dokter. Karena iya, mungkin orang tua ah, juga pasti bingung ya dok ya untuk ah, menghitungnya ah, gimana, tanda-tanda iya, bahayanya gimana. Iya. mm-mm, Kemudian ada lagi dok, dari Leni. Vaksin untuk iya, anak balita untuk mencegah COVID apakah ada? Kemudian jika anak mm-mm, balita terkena COVID, apa yang harus dilakukan? Apa ada obat atau vitamin khusus yang harus dikonsumsi? Beberapa oke. tadi sudah dibahas ya dok ya, silahkan dok. Oke, kalau untuk saat ini memang ya vaksin yang di-approve di Indonesia itu 12 tahun ke atas ya. Tapi memang ini penelitiannya sendiri sebenarnya dimulai dari usia 3 tahun ya. Dan memang sebenarnya terbukti memang menimbulkan antibodi ya. Tapi kenapa belum digunakan di Indonesia? Jadi karena memang kita melihat keamanannya. Jadi kita harus lihat apakah ada mas. Jadi bukan hanya vaksin itu dia berguna, tapi harus dilihat safety-nya, keamanannya. Jangan sampai malah menimbulkan efek samping atau KIPI yang tidak kita harapkan ya. Jadi Ya. mudah-mudahan ke depannya nanti bisa ada vaksinasi pada usia anak di bawah 12 tahun ya. Iya. Kemudian tadi yang apa pertanyaannya yang kedua yang Apa ada obat atau vitamin khusus yang harus obat ya. dikonsumsi dok? Oke ya. Jadi kalau misalnya secara umum tadi kembali ke anak gejalanya bagaimana ya. Jadi kalau misalnya mereka yang tanpa gejala atau gejala ringan untuk anak usia 1 tahun ke atas adalah rekomendasi penggunaan suplementasi vitamin, baik itu vitamin C, vitamin D, kemudian juga penggunaan zinc ya. Nah, tapi Iya. untuk bayi di bawah 6 bulan, memang saat ini belum di bawah 1 tahun, memang belum ada konsensus harus menggunakan vitamin dalam jumlah yang bagaimana ya. Prinsipnya kalau mereka tanpa gejala, ya sebenarnya ASI itu sendiri adalah sumber antibodi yang baik untuk bayi tersebut ya. Jadi pastikan aja pemberiannya ASINya cukup gitu ya. Oh, oke, Gitu. iya. Banyak dok sebenarnya yang menanyakan apakah harus Mm-mm. diberikan suplemen khusus atau makanan khusus untuk perihal nutrisi anak yang Mm-mm. terkonfirmasi COVID ini dok. Mungkin bisa dijelaskan kembali dok. Oke ya, jadi kita kan ini secara umum ya. Jadi untuk anak gimana sih sebenarnya? Ini yang mereka yang nggak ada gejala ya, atau bahkan gejalanya ringan ya. Iya, oh. Nah, sebenarnya prinsipnya ingat kalau kita memberikan obat-obatan pada anak ya sifatnya itu kan kita lihat gejalanya ya simptomatik saja.
Kemudian untuk pemberian suplementasi vitaminnya sudah ada takarannya. Anak usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun kita berikan 400 mg misalnya. Tapi harus diingat itu adalah dosis maksimum yang diberikan ya. Karena dalam jumlah dosis yang tinggi malah dikhawatirkan malah menimbulkan masalah di saluran pencernaan ya. Iya. Nah, kemudian juga makanan pada prinsipnya sehari-hari kalau sudah seimbang, sudah bergizi, nah harusnya sudah mengandung semua vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Ya, tapi karena memang tidak ada jaminannya, jadi ya memang boleh kita berikan suplementasi. Tapi di situ juga di dalam petunjuknya juga kita tidak memberikan ini dalam jangka waktu panjang, yaitu Iya. 14 hari aja sebenarnya. Hmm. Di luar itu kalau anaknya status gizinya baik, berat badannya baik, tinggi badannya normal, ya selama makanan sehari-harinya mengandung semua vitamin dan mineral, buah, sayuran, protein, karbohidrat, lemak, tidak masalah sebenarnya. Tidak ada makanan yang khusus ya, gitu. Kadang juga orang tua saking paniknya, Dok. Jadi semua suplemen rasanya ingin dikasih ke anaknya. Padahal harus dilihat lagi ya, Dok, ya komposisinya Seliat ya. gitu, betul ya. Iya. Jadi ya mungkin ada beberapa mungkin yang digunakan misal kayak echinacea, mungkin beberapa yang Iya. jenis imun modulator. Bila memang anaknya tidak ada gejala khusus sebenarnya tidak terlalu membutuhkan ya. Karena beberapa pengguna imun modulator tersebut, jadi imun modulator itu obat-obat yang diklaim bisa meningkatkan kekebalan atau sistem imun anak ya. Nah itu juga penggunaannya juga tidak boleh lama-lama gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa nggak lebih dari 2 bulan, ada yang mengatakan nggak lebih dari 1 bulan gitu ya. Oh, iya. Oke, Dok. Ini juga ada beberapa pertanyaan live nih, Dok. Siang, dokter, Iya. untuk pasien anak yang positif COVID, apakah boleh diterapi uap Mhm. dengan nebu menggunakan NaCl dicampur minyak kayu putih setetes, terus dihirup 3 sampai 5 menit? Apakah boleh, dokter? Oke, nah ini anaknya pertama pertanyaannya usia berapa dulu dan kemudian ada gejala atau tidak. Kalau Oh misal iya. anaknya tidak bergejala, kemudian juga misal gejala ringan, nggak perlu sebenarnya membutuhkan terapi uap tersebut ya. Dan memang sebenarnya pertama terapi uapnya untuk apa dulu? Terapi uap yang disarankan itu sebenarnya memang tujuannya untuk membantu pengeluaran dahak atau pada mereka yang gejalanya seperti gejala penyempitan saluran napas, kita sebut dengan mengi atau wheezing. Disitulah ada manfaatnya terapi uap atau terapi inhalasi ya. Nah, jadi kalau misalnya memang seperti menambahkan kayak kayu putih yang dianggap bisa membunuh virus, itu sebenarnya belum ada bukti ilmiahnya gitu. Dan Oke. yang dikhawatirkan malah beberapa zat yang sifatnya seperti itu bisa menimbulkan iritasi saluran pernapasan. Jadi kalau menurut saya sebaiknya ya tidak perlu gitu. Oke, tidak perlu ya, Dok. Toh Iya. belum ada bukti ilmiahnya ya, Dok ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Kemudian ada lagi pertanyaan, apabila ibu hamil positif COVID, apa Ya. bayinya juga pasti positif COVID, dokter? Nah, oke. Jadi ibu hamil COVID memang saat ini tidak ada bukti bahwa virus itu bisa menembus plasenta, menimbulkan transmisi kita bilang langsung ya ketika dalam kehamilan. Tapi dalam proses persalinan ketika bayi tersebut dilahirkan, nah disitulah kemungkinan bisa terjadi kontak antara ibu dengan bayi yang dilahirkan sehingga bayi tersebut bisa terinfeksi virus dari SARS-CoV-2-nya ya. Jadi tidak dalam kehamilan, tapi ya pada saat proses persalinan bisa saja. Karena itulah kita selalu mempraktekkan protokol pencegahan pada bayi yang baru dilahirkan dengan tidak langsung kita dekatkan ke ibu, langsung kita bersihkan gitu sampai kita tahu statusnya bagaimana. Oh, oke. Ya makanya untuk di rumah sakit, bayi yang lahir dari ibu positif pasti dipisah dahulu Masih ya, Dok ya. dipisahkan, betul. Iya. Mm-mm. Kemudian ada lagi pertanyaan, kalau vitamin dikonsumsi setiap hari bagus tidak untuk anak? Tadi sudah dokter katakan tergantung Iya, ininya ya, Dok ya, tergantung jenis tergantung vitaminnya ya. jenis vitaminnya apa gitu, betul. Iya benar. Heeh. Karena ada vitamin yang memang daily harus dikonsumsi, ada yang tidak ya, Dok ya. Iya, memang Iya. kita lihat aja. Sebenarnya ada yang nama itu recommended dietary allowance. Jadi berapa yang kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kalau memang misalnya bisa tercukupi dari makanan ya kita ya nggak perlu. Ingat semuanya namanya juga suplementasi. Prinsipnya itu adalah penambahan gitu. Kalau misalnya ada kondisi lain, misalnya gizinya kurang atau memang dia ada masalah anemia defisiensi besi, nah kita bisa tambahkan memang zat-zat tambahan seperti zat besi, kemudian juga vitamin untuk membantu penyerapan zat besi. Ya, jadi harus dilihat kasus per kasus begitu. Iya. Kemudian Terus, oh ya, pertanyaan, suara saya terdengar ya, Dok ya? iya terdengar. Oh iya.
Jadi indikasi COVID-19 ketika imun sedang lemah. Mungkin maksudnya kalau misalnya imun tubuh lemah, risiko Mm-mm. terdampak COVID-nya bagaimana? Mungkin juga dengan anak-anak yang memiliki kondisi khusus, dokter, itu bagaimana risiko terpapar COVID-nya? Oke, ya, jadi sebenarnya gini, resiko paparan COVID itu sebenarnya sama pada semua anak kalau misal tidak melakukan, orang tua tidak melakukan protokol kesehatan, tidak memakai masker, ya, kemudian juga tidak menjaga jarak. Nah, viral load-nya, jadi istilahnya sama-sama bisa tinggi. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana reaksi tubuh kita, ya, jadi ya sistem dari anak tersebut. Kalau misalnya anak dengan kondisi khusus, ya, tergantung kondisi khususnya apa. Jadi mereka mungkin ada yang mengalami gangguan sistem imun, kemudian mungkin ada penyakit bawaan kongenital. Nah, jadi manifestasi dari infeksi dari virus SARS-CoV-2-nya itu mungkin akan menjadi lebih berat karena memang sudah ada gejala penyertanya, ya. Jadi beberapa khususnya yang saya baca memang pada anak misalnya mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa memperberat dari infeksi virus tersebut, ya. Jadi makanya kita melihat bukan hanya dari virusnya sendiri, tapi juga memang dari sisi hostnya, dari sisi kondisi anaknya itu, gitu. Iya. Karena walaupun anak pun tetap bisa yang ada dikatakan penyakit komorbid ya dok ya. Iya. Iya, Mm-mm. kadang orang-orang hanya taunya komorbid hanya untuk pasien dewasa ataupun lansia saja, sedangkan anak sebenarnya punya Mm-mm. komorbid juga ya dok ya. Betul, ada yang penyakit jantung bawaan, penyakit Iya, ginjal bawaan, nah gitu. iya. Kemudian ada yang request dok untuk diajarkan bagaimana cara mengukur gizi seimbang itu dok untuk pemberian makanannya dok. Ada tips tidak dok untuk orang tua di rumah? Mengukurnya atau ini, kalau misalnya ya oke, pengukuran ya. Kalau misal Iya, pengukuran, ya sebenarnya paling gampangnya orang tua bisa mendownload aplikasi Primaku ya. Jadi tinggal masukin primaku. usianya, ya bisa dicari tuh di Play Store atau misal di Android ya. Jadi kalau misalnya itu bisa dimasukkan usianya, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Nah, nanti kan keluar status gizinya bagaimana. Kalau status gizinya baik berarti selama ini sudah cukup oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata ada indikasinya gizinya kurang atau gizinya bahkan gizi buruk, nah ada yang kita namakan tuh asuhan nutrisi pediatri ya. Jadi kita Oke. nilai dulu status gizinya tadi bagaimana, kemudian masalahnya pada mana, makanan sehari-hari kita namanya kita harus recall kembali. Jadi kita buat kayak semacam diary, makan paginya apa, makan siangnya apa, malamnya bagaimana, snacknya bagaimana. Nah, kita hitung kalorinya. Kalau ternyata kalorinya kurang, ya kita berarti meningkatkan. Kalau misalnya ternyata kalorinya cukup, berarti apakah ada masalah yang lain. Jadi memang ini satu persatu dilihat dulu. Ada masalah di mana? Masalahnya apakah pemberian makanannya yang tidak tepat, atau mungkin ada faktor dari anaknya. Mungkin anaknya dia neofobia, nggak mau makanan, nggak mau makanan-makanan baru, atau mungkin dia picky eater, hanya mau makan makanan tertentu. Nah, jadi memang ini agak panjang ya pembahasannya, ya. Tapi yang paling penting orang tua apa? Mengenali dulu status gizi anaknya. Nah, kalau di Oh, sini ya udah saya sampaikan, udah pakai aplikasi aja gampang. ya berarti untuk orang tua yang memang memiliki anak, download dulu Primaku ya dok ya, paling tidak Iya. untuk tahu status Mm-mm. gizi anaknya ada di mana, apakah normal Mm-mm. ataukah kurang gitu ya dok ya. Iya. Kemudian ada lagi dok yang menyampaikan kekhawatirannya di masa pandemi Mm-mm. COVID ini sangat takut untuk membawa anak itu ke rumah sakit untuk periksa ke Iya. dokter dok. Jadi Mm-mm. kapan kira-kira anak itu memang harus dibawa ke dokter ataukah harus Mm-mm. telemedicine saja atau bagaimana dokter? Oke, nah secara umum ya, anak tuh harus dibawa ke rumah sakit kalau sudah ada tanda-tanda bahayanya. Jadi kalau misalnya tanda bahaya seperti apa? Kalau misalnya anak misalnya tidak mau makan minum, kemudian tambah lemas, kemudian anaknya juga misalnya ada masalah pernapasan, tadi sempat saya sampaikan cara menghitung laju pernapasan dalam semenit. Nah, kemudian kalau misalnya memang anak tersebut eh, ada gejala, memang ada penyakit yang bawaannya sehari-hari ya, yang bisa penyakit jantung bawaan, penyakit ya, sindrom nefrotik yang harus ada pemantauan secara khusus. Nah, itu harus dibawa ke dokter untuk diperiksa ya. Memang untuk masa pandemi ini kita khawatir ya, tapi ya bisa diakali dengan misalnya dengan schedule ya, appointment dengan dokternya, jadi ya tidak bertemu dengan pasien lainnya. Kemudian untuk telemedicine memang bisa membantu khususnya untuk mereka yang masih cuma gejala ringan ya, misalnya cuma demam tapi anaknya masih aktif makan minum, masih bisa kita berikan
Advis ya, ada obat-obatan sederhana ya. Tapi kalau misalnya memang tadi yang ada gejala bahayanya itu ya tentu harus segera dibawa ke dokter gitu ya. Oke dok, ya sangat jelas ya dok ya. Kemudian ada dari Hana Dahlia Intan dok, ini Iya, mungkin sedikit bercerita. Dokter saya mau tanya, kenapa obat yang iya. diresepkan oleh telemedicine berbeda dengan obat yang diberikan oleh Kemenkes untuk pasien anak yang positif COVID-19, batuk dan demam? Mungkin bisa dijelaskan dok, pemilihan obat untuk pasien anak yang COVID itu bagaimana dok? Di sini mungkin saya nggak tahu ya obatnya apa yang dimaksudkan Iya, ya. Ya, karena memang prinsipnya kalau misal pada anak memang sudah ada panduannya ya, pasti vitamin C, vitamin D dan zinc yang disesuaikan dengan usia dan juga berat badan anak tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya untuk telemedicine mungkin yang berbedanya apa dulu nih? Mungkin ada tambahan dari telemedicine itu seperti untuk obat-obat simptomatik. Misalnya mungkin untuk obat batuk pilek, mungkin ada yang ditambahkan, itu bisa. Kemudian juga obat multivitamin yang digunakan mungkin dari telemedicine berbeda, mungkin langsung dalam satu tablet bisa mengandung berbagai macam jenis vitamin dan mineral sekaligus ya. Jadi mungkin bukan maksudnya berbeda tapi mungkin berbeda mereknya, tapi isinya bisa saja sama sebenarnya. Gitu. Tapi saya sendiri nggak tahu ya, contohnya gimana ini yang dari ibu yang menanyakan. iya. Karena mungkin obat untuk setiap pasien pasti ini ya dok ya, berdasarkan Terus kebutuhan masing-masing kebutuhan, pasiennya ya, iya dan perlu sesuai dengan gejala dikonfirmasi isinya. lagi. Mm-mm. Jadi mungkin untuk pasien-pasien yang memutuskan untuk telemedicine, mungkin bisa dikonfirmasi kembali ya obat yang didapatkan itu sebenarnya apa dan tujuannya untuk apa ya dok ya, Iya agar betul. tidak menimbulkan kebingungan. Mm-mm. Iya. Iya. Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang disampaikan untuk Dokter Christian dan sepertinya sudah banyak yang dijawab oleh Dokter Christian. Mm-mm. Sebentar dokter. Oke. Iya. Siapa nama moderatornya? Nama saya Dita. Narasumber kita Dokter Christian. Iya. Ada lagi tidak ya yang belum ya? Oke dokter, mungkin ada kesimpulan dok yang ingin dokter bagikan ke sobat sehat Oke. semua, terutama orang tua ataupun kakak ataupun saudara yang masih memiliki anak kecil untuk menghadapi pandemi COVID ini, terutama untuk menjaga anak-anak dari COVID-19 ini dokter. Oke, baik. Jadi memang pada situasi pandemi seperti ini memang kondisinya tidak mudah ya, khusus bagi kita yang memiliki anak atau mereka yang masih remaja di bawah 18 tahun, tapi kita tetap harus berusaha yang terbaik mungkin untuk menjaga kesehatan mereka. Kita menggunakan kesempatan pandemi ini untuk mengajarkan bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang baik, entah itu dengan cara etika batuk, yaitu dengan cara menutup mulut pada saat batuk atau pada saat bersin, kemudian cara mencuci tangan yang baik, kemudian juga menekankan kembali mengenai imunisasi, karena anak adalah generasi penerus nanti di masa depan. Kita terapkan protokol kesehatan yang baik, kita ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, mereka juga akan mewariskan ke generasi yang selanjutnya. Demikian. Iya, super sekali dokter. Oh, dokter, Iya. mohon maaf dok, Iya. ada Ah, beberapa pertanyaan sedikit, boleh ya dok ya? iya, boleh. Masih boleh ya dok ya? Oke. Ini dok, kalau pandemi sekarang ini jadwal vaksin anak ditunda dulu atau bagaimana dok? Oke, kemarin itu memang sempat ada edaran untuk mereka yang berada di wilayah PPKM darurat ya jadi ditunda dulu pelaksanaannya selama 3 minggu. Tapi kemudian memang sudah ada anjuran bahwa bukan, tapi ya dengan menggunakan ada yang menganjurkan bisa drive-thru atau juga yang mempraktikkan protokol kesehatan yang baik. Jadi ya tetap mungkin saran saya misalnya bisa dengan appointment dan kemudian cari jadwalnya memang yang tidak bertemu dengan pasien lainnya. Jadi untuk imunisasi sebaiknya bisa dilakukan, tetap dilakukan gitu. Oh iya, tetap ya untuk vaksinasi tetap harus dilakukan. Cuma harus berpikir ya dok untuk caranya ya. Iya, Apakah? memang yang kemarin ada anjurannya drive-thru, tapi masalahnya tidak semua tempat bisa mendukung untuk Iya masalah ini. betul. Ya, Oh iya. Satu lagi ya dok ya, terakhir ya dok ya, boleh dok. ya. Uh, Untuk pasien anak, apakah boleh melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan oksigen di tubuh, seperti posisi miring kiri atau kanan, posisi sujud, posisi telungkup? Mungkin maksudnya adalah prone position, dok, yang Proning, ya, prone position. Ya. Jadi kalau misalnya ini memang terutama pada mereka yang sebenarnya mengalami gejala sedang berat ya.
Nah, tapi kalau misalnya untuk mereka yang tanpa gejala atau gejala ringan, ya sebenarnya memang nggak perlu. Cara meningkatkan untuk oksigen yang baik gimana? Ya, bisa dengan dia makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup dan aktivitas olahraga rutin yang teratur. Itu saja sudah cukup baik. Gitu. Oh, oke, tergantung lagi ya dok ya, semuanya butuh Gantung ya. pertimbangan ya dok ya. Mm-mm. Oke dokter, saya rasa pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup banyak yang kita bahas Ya, dan kita jawab. Dokter juga sudah menyampaikan kesimpulan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya dok ya, karena sudah menyempatkan ya, waktu untuk ada bersama kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat semua. Iya, ya. Oh ya, iya, sekarang saya mengucapkan iya. juga selamat Hari Anak Nasional juga tanggal 23 Juli hari ini ya. Ya, Oke. selamat Hari Anak untuk seluruh anak Iya, Indonesia. Ya, dokter, ya. semoga sehat selalu ya dok ya. Semoga juga selalu Amin. bisa bertugas untuk merawat anak-anak Indonesia ya dok. Amin. Ya, sama-sama Dokter Dita juga. Ya, ya. Baik Ya. dokter, bila memang ada kegiatan lain, dokter dipersilahkan untuk live chat dokter. Saya ucapkan Oke, terima baik. kasih sekali lagi ya dokter ya. Iya, baik. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, Oke, terima saya kasih live dulu. dokter. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya. Ya, jadi Sobat Sehat, begitulah bincang-bincang kita yang sudah dilakukan dengan Dr. Christian Nasir, spesialis anak. Kemudian sesuai dengan janji saya tadi, ada berbagai Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi akan kita pilih 3 pertanyaan yang akan diberikan door prize. Untuk nama-nama yang akan kita sebutkan, jangan lupa nanti DM Instagram kita untuk konfirmasi pemberian hadiah. Untuk nama pertama yang akan mendapatkan door prize dari kita, yaitu Meriza. Selamat kepada Meriza. Kemudian yang kedua adalah Ibu Hanadah Lia Intan. Selamat kepada Ibu Hanadah Lia Intan. Kemudian yang ketiga adalah Leni. Untuk Leni juga nanti mohon DM Instagram kita untuk pengambilan hadiah ya. Oke. Tidak terasa sudah hampir 45 menit kita mengadakan IG Live ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat-sobat sehat yang sudah menyempatkan waktu dan setia untuk mendengarkan diskusi kita pada hari ini sampai dengan akhir. Semoga sobat sehat dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat dan semoga anak-anak Indonesia selalu mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan terbaik. Saya selaku moderator, saya Dr. Dita, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, salah kata, ataupun salah teknis dalam pelaksanaan IG Live ini. Semoga IG Live kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di IG Live dan konten seri selanjutnya. Saya ucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa. Terima kasih banyak semuanya.